Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Tetap jaga kesehatan ya. Oke, hari ini kita akan mereview materi yang telah kalian pelajari di tema 1, yaitu tentang selamatkan makhluk hidup. Pada tema 1 ini, kalian telah belajar mengenai ide pokok, kemudian membuat kesimpulan, penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kemudian cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, dan yang terakhir adalah mengenai negara-negara ASEAN. Oke, kita ke materi yang pertama, yaitu ide pokok. Ide pokok itu biasa disebut juga dengan gagasan pokok atau gagasan utama. Dan biasanya ide pokok ini terdapat di kalimat utama. Ya. Jadi ide pokok ini adalah inti dari sebuah paragraf. Dan biasanya diikuti oleh kalimat penjelas. Contohnya, kalian dapat baca pada teks berikut ini. Apa inti atau gagasan pokok atau ide pokok dari bacaan tersebut? Ide pokoknya adalah bunga adalah alat perkembangbiakan tumbuhan. Atau boleh juga bunga adalah alat untuk berkembang biak tumbuhan. Nah, itu yang dinamakan dengan ide pokok. Sekarang kita ke materi membuat kesimpulan. Apa itu kesimpulan? Kesimpulan adalah inti sari dari sebuah bacaan. Nah, agar dapat membuat sebuah kesimpulan, kalian harus membaca seluruh paragraf atau teks bacaan dari awal sampai akhir. Jika bacaan tersebut terdiri dari beberapa paragraf, tentukan dulu ide pokoknya. Ya, kemudian dari ide pokok itu kalian bisa membuat sebuah kesimpulan. Contohnya, yuk kita coba membuat kesimpulan dari teks berikut ini. Nah, simpulan atau kesimpulan dari isi bacaan tersebut adalah kita harus memanfaatkan bahan bakar minyak secukupnya saja. Oke, itu materi tentang ide pokok dan kesimpulan. Sekarang kita ke materi penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana penerapannya dalam kehidupan? Ya, kalian sholat 5 waktu, mengaji, bersedekah, berbakti kepada orang tua, saling menghormati antara pemeluk agama. Nah, itu adalah contoh dari penerapan sila pertama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya dalam penerapan kehidupan adalah membantu sesama teman, membantu yang sedang membutuhkan tanpa membedakan dari suku, ras, agama, dan lain sebagainya. Yang ketiga, sila ketiga adalah persatuan Indonesia. Contohnya bergotong royong, kerjasama, ya. Kemudian kalian mengikuti perlombaan Hari Kemerdekaan. Itu juga adalah salah satu contoh dari penerapan sila ketiga. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari adalah betul, berdiskusi saat kerja kelompok, musyawarah, ya. Kemudian bertanggung jawab terhadap hasil musyawarah tersebut, ya. Oke, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya apa dalam kehidupan sehari-hari? Ya, kalian menjalankan hak dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Kemudian kalian berhemat, rajin menabung. Itu juga salah satu contoh dari penerapan sila kelima. Nah, sekarang kita ke materi perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan yang telah kalian pelajari ada 2. Perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif alami. Perkembangbiakan generatif, contohnya adalah di sini yang telah kalian pelajari adalah dengan adanya penyerbukan pada bunga.
ya. Nah, bagaimana dengan struktur bunga itu sendiri? Kalian bisa lihat pada gambar. Ya, bunga memiliki mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, kemudian memiliki kelopak, bakal biji, kemudian ada dasar bunga, dan ada tangkai bunga. Oke, pada bunga terdapat alat perkembangbiakan, yaitu yang pertama putik sebagai alat kelamin betina pada tumbuhan, kemudian benang sari sebagai alat kelamin jantan pada tumbuhan. Perkembangbiakan generatif ini dilakukan dengan cara penyerbukan, yaitu jatuhnya atau melekatnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, dari hasil penyerbukan ini, maka nanti akan diperoleh bakal biji atau pembuahan ya. Kemudian hasilnya adalah pembuahan itu sendiri atau zigot. Hasil dari pembuahan itu adalah zigot ya. Oke, kemudian kita ke perkembangbiakan vegetatif alami tumbuhan. Perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan adalah tidak terjadinya peleburan antara sel jantan dengan betina. Nah, contohnya adalah dengan cara akar tinggal atau rizoma. Contohnya apa? Contohnya terjadi pada tanaman kunyit, jahe, lengkuas, dan lain sebagainya. Kemudian umbi akar. Umbi akar adalah bagian akar yang membesar di dalam tanah, kemudian berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Contohnya apa? Contohnya wortel dan bunga dahlia. Kemudian ada lagi umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh membengkak di dalam tanah. Nah, contohnya adalah apa? Kentang dan ubi jalar. Kemudian yang berikutnya dengan cara geragih atau stolon. Geragih adalah batang yang tumbuh menjalar di permukaan tanah. Tanaman yang berkembang biak dengan cara geragih contohnya adalah stroberi, rumput teki ya, itu adalah contoh tanamannya. Berikutnya adalah tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh di luar bagian batang. Contohnya terdapat pada tanaman cocor bebek, kemudian ada pada sukun dan kesemek ya. Kemudian yang terakhir adalah dengan cara spora. Spora biasa terdapat pada tumbuhan paku, lumut, dan jamur ya. Oke, berikutnya adalah materi perkembangbiakan hewan. Materi yang telah kalian pelajari adalah perkembangbiakan generatif pada hewan. Yang pertama ada yang disebut dengan ovipar atau bertelur. Contohnya apa? Contohnya hewan unggas ya, seperti ayam, bebek, burung. Nah, itu dengan cara bertelur. Kemudian vivipar, itu dengan cara melahirkan. Contohnya terdapat pada hewan mamalia, misalnya kuda, kucing, paus ya, kemudian apalagi kambing, sapi, dan lain sebagainya ya. Kemudian ada yang disebut dengan ovovivipar, bertelur dan melahirkan. Nah, perkembangbiakan ini adalah secara kawin dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Jadi tahapannya embrio berkembang di dalam tubuh induknya sampai menetas ya, jadi telurnya menetas di dalam tubuh induknya. Setelah menetas baru dilahirkan dari tubuh induknya. Contohnya apa? Contohnya ada ikan hiu, kadal, ular, ikan pari, kuda laut. Nah, itu adalah contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar. Baik anak-anak, sekarang materi yang terakhir yaitu tentang ASEAN ya. Oke, apa itu ASEAN? ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nation ya.
ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang anggotanya terdiri dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Oke, ASEAN ini terbentuk atas dasar Deklarasi Bangkok. Nah, ada 5 negara pendiri ASEAN dengan tokoh-tokohnya. Yang pertama, Indonesia, tokohnya adalah Adam Malik. Kemudian ada negara Malaysia, tokohnya adalah Tun Abdul Razak. Ya. Kemudian Thailand, yang ketiga negara Thailand, tokohnya adalah Tanat Khoman. Kemudian Singapura, S. Rajaratnam tokohnya ya. Kemudian yang kelima dari Filipina, tokoh pendirinya adalah Narcisco Ramos. Anak-anak, ASEAN ini dibentuk karena dilatar belakangi oleh yang pertama adanya kesamaan letak geografis. Kemudian yang kedua adanya kesamaan kebudayaan. Yang ketiga adanya rasa senasib dan sepenanggungan. Yang keempat untuk kepentingan bersama. Kemudian tujuan didirikannya ASEAN adalah yang pertama mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya di kawasan Asia Tenggara. Kemudian menciptakan kedamaian dan stabilitas regional. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif, tentunya kerjasama antar negara-negara anggota ASEAN. Kemudian saling memberikan bantuan berupa saran, pelatihan, dan penelitian. Kemudian ada bekerja sama secara efektif dalam bidang pertanian dan industri. Yang keenam, tujuannya adalah memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara. Dan yang ketujuh, memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi internasional dan regional. Nah, sekarang bagaimana dengan karakteristik kondisi geografis negara-negara ASEAN? Oke, yang pertama kita lihat dari segi bentang alam. Oke, negara-negara ASEAN ini ada yang daratannya berbentuk semenanjung. Contohnya adalah negara Myanmar, Laos, Kamboja, Vietnam, Malaysia bagian barat. Kemudian daerah kepulauan. Nah, yang memiliki daerah kepulauan contohnya adalah Indonesia, Singapura, Malaysia bagian timur. Sekarang kita lihat dari segi sumber daya alam. Nah, negara ASEAN memiliki tanah vulkanik, tanah aluvial atau tanah endapan. Kemudian kaya akan flora dan fauna. Yang ketiga, negara ASEAN memiliki wilayah laut, kecuali negara Laos. Yang keempat, hasil tambang dimiliki oleh semua negara ASEAN kecuali negara Singapura. Oke, itulah tadi tentang negara ASEAN. Jadi, negara-negara ASEAN terdiri dari Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Ya, oke. Itulah negara-negara ASEAN. Untuk benderanya kalian bisa lihat pada gambar berikut ini. Baiklah anak-anak, itulah tadi materi dari tema 1. Kalian bisa pelajari lagi dari modul bulan Juli dan Agustus atau dari latih yang telah Ibu bagikan. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.